Oke, selamat datang kembali di channel Diki Sang Menjelajah. Di video kali ini kita akan membahas masih dari sambungan video kemarin bahwa kita akan mendapatkan penghasilan dari online. Dunia online itu banyak sekali, tidak hanya dari berjualan, tapi kita bisa menjadi afiliator, kita bisa menjadi reseller, kita menjadi dropshipper, bahkan kita bisa menjadi konten kreator. Ya, salah satu dari menjadi konten kreator itu yaitu di YouTube ini. YouTube sendiri itu apa? YouTube itu adalah situs berbagi video yang sangat populer sekali. Apakah bisa menghasilkan sesuatu dari YouTube? Tentu jawabannya sangat bisa sekali, dan sudah banyak sekali buktinya atau contoh dari orang-orang yang punya penghasilan yang sangat tidak main-main, bukan hanya ratusan juta seperti yang di judul, tapi bahkan miliaran. Nah, bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari YouTube? Video ini akan coba bahas step by stepnya. Namun sebelum saya lanjut ke video berikutnya atau saya ulas bahas bagaimana mendapatkan penghasilan dari YouTube, silakan teman-teman klik like dan subscribe di channel ini agar channel ini semakin berkembang, dan dibantu share ke teman-teman lainnya agar teman-teman kita juga mendapatkan hal yang sama yang mungkin bisa berguna dari channel ini. Baik, yang bisa saya bahas yang pertama, bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari YouTube, yaitu kita menentukan dulu kita akan menjadi kreator seperti apa. Apakah kita menjadi kreator idea base atau personal base? Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya itu gini, ada dua tipe secara umum menjadi seorang kreator YouTube. Yang pertama yaitu menjadi YouTuber berdasarkan ide-ide atau menjadi YouTube berdasarkan personalnya. Ya, misalkan seperti banyak sekali sekarang artis yang terjun ke dunia YouTube, dan kebanyakan dari mereka itu berdasarkan personal base. Seperti misalkan ada Raffi Ahmad, ada Baim Wong. Orang kebanyakan mencari itu Raffi Ahmadnya, tidak peduli apa yang ada di dalam videonya, yang penting itu Raffi Ahmad atau Nagita Slavina, atau yang bisa kita kenal dengan Rans Entertainment. Misalkan begini, seperti Baim Wong itu mengupdate video anaknya yang bisa berjalan mundur. Jalan mundur aja diupload ke YouTube itu penontonnya sampai jutaan, hanya jalan mundur saja. Padahal ya bukan kita mengecilkan, mungkin tidak ada yang sesuatu yang perlu kita lihat dari konten tersebut, tapi karena memang dalam hal ini banyak artis yang mempunyai fan, yang mempunyai fanbase, yang mempunyai pengikut. Apapun yang dilakukan oleh artis tersebut, orang mau melihat, orang suka. Dan ketika dinaikkan menjadi sebuah konten di YouTube, orang akan melihat konten tersebut berdasarkan personal base. Namun seperti saya, orang jarang akan mencari Diki Sang Menjelajah. Makanya untuk orang-orang seperti kita ini yang harus kita naikkan itu berdasarkan ide. Apa yang orang perlukan, bukan siapa yang berbicaranya. Jadi orang tidak penting siapa yang berbicara, tetapi apa yang dibicarakannya, dan orang akan tertarik, bahkan mungkin perlu untuk hal-hal tersebut. Misalkan dalam konten ini kita akan membahas bagaimana mendapatkan ratusan juta dari YouTube. Orang akan tertarik dari judulnya, bagaimana sih caranya gitu. Dan banyak konten-konten lain yang membahas hal yang sama, mungkin satu sama lain ada persamaan, mungkin juga ada perbedaan. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan bahwa menjadi kreator itu berdasarkan ide, ini yang kedua ini tentukan genrenya, kita akan bermain di apa. Karena ada konten-konten kreator yang dia membahas seputar game, dia akan membahas seputar bisnis, dia akan membahas seputar perjalanan, dia akan membahas seputar kosmetik, dia yang akan membahas seputar dunia pertanian atau perburuan. Banyak sekali konten-konten kreator yang memang memiliki genre tertentu, dan menentukan genre ini akan membantu kepada hasil dari postingan konten kita. Karena YouTube memiliki sebuah algoritma yang dimana salah satu dari algoritma ini akan mengarahkan si penonton. Misalkan kita mencari sebuah kosmetik gitu. Ketika kita mencari kosmetik berulang, maka YouTube akan melihat bahwa kita nih senengnya ngeliat-liat kosmetik, maka dia akan menyarankan konten-konten yang bergerak di seputar dunia kosmetik. Maka dari itu kenapa harus menentukan genre di mana kita akan membuat akan membuat konten dari YouTube ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat bank konten, karena tidak sedikit mungkin kita mendapatkan ide saat sedang
santai di rumah, saat sedang jalan-jalan, mungkin saat sedang ngobrol sama keluarga, terus terlintas ada sebuah ide untuk buat kita jadikan konten, maka langsung tulis. Bisa di note HP, bisa kita buat catatan, karena memang sekarang rata-rata mayoritas semua orang sudah memiliki HP Android ya. Di sana ada alat di sebuah note yang bisa kita gunakan untuk sebuah catatan. Maka kita buat catatan-catatan itu untuk membuat bank konten. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari YouTube, yaitu kita harus mempunyai feedback dari penonton. Karena di YouTube ini ada kolom komentar. Jadi untuk channel-channel ini ada biasanya di YouTube itu dibagi dua, channel untuk anak atau channel yang tidak untuk anak. Nanti kita bisa pilih channelnya yang langsung, kalau diuploadnya dari HP kita langsung aja dilewati, tapi kalau sudah terlanjur kita tulis atau terlanjur kita klik, ubah kliknya ke pengaturan yang tidak untuk anak. Karena kalau kita buat channel untuk anak, biasanya YouTube akan menutup kolom komentar. Itu sebabnya beberapa YouTube yang memiliki genre untuk anak-anak itu tidak bisa berkomentar. Itu memang keputusan dari YouTube untuk melindungi generasi bangsa kita dan generasi selanjutnya. Jadi menghindari hal-hal yang mungkin di dalam komentar yang agak sedikit negatif itu dihilangkan. Sementara untuk kreator seperti kita membutuhkan feedback dari penonton. Misalkan seperti sekarang yang menonton channel saya ini, apa kekurangan-kekurangan dari channel ini, atau apa hal-hal yang ingin ditanyakan, yang harus didiskusikan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar sehingga ada feedback, sehingga kita bisa step by stepnya atau hari makin harinya bisa semakin memperbaiki diri. Kemudian hal selanjutnya, cara bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube itu yaitu menentukan kualitas itu tidak terlalu harus kita semuanya serba ada. Semuanya harus serba kamera mewah, semuanya harus pakai mikrofon bagus, semuanya harus pakai laptop. Tapi kita manfaatkan yang ada dulu aja, kita maksimalkan yang ada, kita progres setiap hari, kita produksi setiap hari. Karena pada step ini menurut beberapa YouTuber itu ternyata kuantitas itu bisa menentukan kualitas. Dengan semakin banyak kita memproduksi sebuah konten, itu lambat laun kualitas akan menentukan. Dari mana bisa kualitas menjadi semakin baik? Pertama, kita akan menjadi semangat ketika banyak yang nonton. Kemudian kita juga akan memperbaiki diri dari seiring waktu berjalan, mungkin sudah ada penghasilan yang masuk. Terus terang channel di Kisah Menjelajah saat ini baru berpenghasilan Rp300.000. Kalau kita hanya berfokus sama langsung kualitas, tentu dengan penghasilan tersebut tidak akan cukup untuk mendapatkan segala macam untuk memenuhi dari kualitas tersebut. Tapi jika kita menggunakan yang ada dulu, yang penting kita produksi, dan pada akhirnya kita akan dibaca oleh algoritma YouTube, dan pada akhirnya kita akan masuk ke dunia AdSense, di mana penghasilan YouTube ini masuk, baru kita akan mulai semangat. Yang jelas sekarang perbanyak dulu kuantitas, kualitas akan mengikuti. Teman-teman boleh cek video-video saya sebelumnya, itu kualitasnya sama sekali lebih jelek dari ini. Mungkin ini juga belum sempurna, tapi seiring waktu saya mencoba terus produksi, saya mencoba terus upload, agar dalam video selanjutnya ini akan semakin baik. Next, cara yang selanjutnya yaitu buat peraturan kerja sendiri dan komitlah terhadap peraturan tersebut. Misal kita memiliki peraturan bahwa 1 minggu harus upload 3 video, kita komit itu. Kita akan membahas konten-konten ini, komit sama itu. Karena ya mau tidak mau kita sekarang mencoba berbisnis sendiri di dunia online. Diantaranya salah satu dari caranya itu dengan menggunakan YouTube ini. Tidak ada yang mengekang kita, tidak ada yang memberi perintah kita harus A, harus B, harus C. Maka dari itu kita yang harus membuat peraturan untuk diri kita sendiri dan komit terhadap peraturan itu. Yang selanjutnya yaitu tentukan judul yang menarik dari setiap konten yang kita sampaikan. Judul-judul yang menarik ini ya judul-judul yang update lah. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan Google Trends. Kita cari apa yang tren saat ini, atau kita juga mungkin menyaksikan hal-hal yang terjadi belakangan ini, atau hal-hal yang terjadi sedang tren saat ini. Usahakan yang terjadi dan yang lagi booming pada saat ini kita bahas dan disesuaikan dengan misalkan ide kreator kita. Misalkan kita nih idenya ide make up. Sekarang banyak kejadian-kejadian diantaranya PPKM. Nah mungkin kita akan bahas bagaimana caranya tetap cantik meski di dalam rumah. Kita membahas masalah PPKM tapi kita kaitkan dengan
konten kita. Misalkan kita kontennya konten memasak nih, sekarang lagi musim banyak terjadinya penculikan. Nah, kita bahas penculikan dikaitkan dengan konten kita agar mengurangi resiko penculikan terhadap anak. Misalkan kita harus buat anak-anak ini nyaman di rumah dengan membuat resep masakan yang enak buat anak kita. Nah, resepnya salah satunya seperti ini, Bun, misalkan seperti itu. Jadi buat konten-konten yang judulnya itu menarik dan update gitu. Bagaimana caranya konten yang update tersebut bisa dikaitkan dengan kejadian saat ini. Tapi kan konten-konten kreator lain seperti Ria Ricis, Baim Wong mungkin itu kan kadang-kadang kontennya nggak update kok bisa rame, karena mereka pertama menaikkan kontennya itu berdasarkan personal base, bahwa memang orangnya udah terkenal gitu, orangnya sudah banyak yang suka. Nah, untuk seperti kita kreator-kreator baru, maka kita harus mencari judul-judul yang menarik. Caranya bisa melihat situasi saat ini yang berkembang seperti apa, atau kita bisa searching dari Google Ads. Misalkan saya membuat judul nih antara tips dan cara, sebenarnya artinya sama aja, tapi kita bisa cari nih di Google Trend itu apa nih yang lebih cocok. Ini orang searchingnya lebih banyak di mana, lebih banyak menggunakan kata search atau lebih banyak menggunakan kata tips, maka kita tentukan judul kita itu. Kemudian cara yang berikutnya yaitu buat thumbnail semenarik mungkin, tapi jangan clickbait nipu. Thumbnail itu apa? Thumbnail itu yaitu tulisan ketika video kita diiklankan oleh YouTube. Ketika kita nyari ini, nanti misalnya ada yang judulnya make up cantik harga murah, atau misalkan jalan-jalan murah tetap bisa menarik, misalkan itu ditulis besar-besar. Mungkin bagi beberapa orang thumbnail ini sering dilupakan, tapi untuk konten-konten kreator yang baru seperti kita harus memaksimalkan kesempatan ini. Buat thumbnail yang semenarik mungkin, buat thumbnail yang sebagus mungkin biar orang tertarik, tapi hindari clickbait. Karena pada saat ini YouTube tidak hanya mengejar klik, tapi YouTube mencari jam tayang dan subscriber. Bagaimana subscriber kita bisa banyak, bagaimana jam tayang kita bisa lama? Ya salah satunya memang video kita menarik. Bagaimana cara video kita menarik? Orang harus mau melihat, harus mau mengklik. Makanya kita buat thumbnail semenarik mungkin, tapi jangan menipu. Karena kalau kita membuat clickbait yang menipu, nanti orang ketika klik di video kita, orang akan jadi males. Orang akan merasa tertipu, boro-boro mau nonton sampai beres, boro-boro mau channel kita di subscribe, bahkan mungkin nggak mau lagi mampir ke channel kita. Untuk itu thumbnail yang bagus sebagai awal bagaimana orang mau masuk ke dalam channel kita. Nah, setelah masuk, orang akan melihat channel itu bermanfaat atau tidak. Maka usahakan cari konten yang menarik dengan judul yang menarik dan thumbnail yang menarik. Bagaimana caranya? Banyak sekali youtuber-youtuber lain yang membahas ini. Cuma saya hanya menyampaikan secara umum, buat thumbnail semenarik mungkin, karena ini yang akan membuat diri kita mempunyai kesempatan untuk bermain di dunia YouTube. Hal selanjutnya atau cara selanjutnya yaitu gunakan optimalisasi dari YouTube. Optimalisasi seperti apa? Ini untuk konten-konten baru, mungkin yang subscribernya tidak terlalu banyak. Bagaimana cara kita mencari 4.000 jam tayang? Bagaimana kita mencari 1.000 subscriber? Manfaatkan optimalisasi konten. Apa saja optimalisasi konten? Itu diantaranya yang pertama, seperti yang dibahas tadi, fokus kepada konten dengan judul yang menarik. Ini sudah dibahas tadi, tapi ternyata itu bisa menjadi salah satu hal yang mengoptimalkan dari konten kita. Jadi judulnya yang menarik, kontennya yang menarik, buat thumbnail yang menarik. Kemudian yang selanjutnya, manfaatkan collab. Kenapa saya nggak pernah collab ya? Karena saya tidak terlalu banyak kenal sama youtuber-youtuber kelas kakap. Kita masih youtuber pemula. Dan ya mau gimana lagi, saya coba manfaatkan semaksimal mungkin fasilitas dan kemampuan saya yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga dari optimalisasi ini yaitu pansos, panjat sosial. Maksudnya pansos ini bukan kita membuat hal-hal viral terus dinaikkan gitu, tidak seperti itu. Pansos ini seperti ini, misalkan sekarang lagi naik daun pemberitaan mengenai Atta Halilintar. Nah, kita coba buat konten misalkan 100 buku yang dibaca oleh Atta Halilintar. Nah, kita naikkan nama Atta Halilintarnya atau kita includekan mereka. Misalkan sekarang sedang ramai membahas tentang Anang Hermansyah. Nah, kita bikin konten yang sesuai. Misalkan kalau konten kita sebuah traveling atau sebuah jalan-jalan,
kita akan buat konten tempat jalan-jalan yang disukai oleh Anang Hermansyah, misalkan seperti itu. Jadi kita menarik sedikit dari nama yang saat ini sedang booming atau sedang rame. Kemudian yang selanjutnya buat skrip ya. Untuk beberapa orang memang terkadang berbicara itu tidak terlalu sulit. Banyak orang yang memiliki kemampuan berbicara lancar, memiliki ide-ide bagus dan bisa langsung disampaikan. Tapi untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan di bidang itu seperti saya, kita buat skrip agar tidak terlalu jauh atau melenceng pembicaraan kita, meskipun agak belepotan. Makanya saat ini kenapa saya menggunakan sebuah laptop, bukan untuk gaya-gayaan, karena ini saya menulis skrip di sini ya. Meskipun tidak tercatat semua, mungkin bisa terlihat jelas atau tidak jelas. Jelas nggak? Kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah ini skrip ya. Jadi biar pembicaraan kita terarah ya, biar kita terarah, arahnya mau kemana biar sesuai. Jadi saya coba menggunakan skrip agar tidak terlalu jauh. Jadi hal ini bisa teman-teman contoh juga. Kita gunakan skrip agar pembicaraan kita lebih terarah dan tidak ngawur gitu. Seperti itu. Kemudian optimalisasi itu dengan cara membuat teks dan deskripsi. Nanti di deskripsi itu kita jelaskan, ini video kita ini menjelaskan tentang apa, membahas tentang apa, karena ada beberapa orang yang mungkin melihat video itu lihat dari deskripsinya. Ini tentang apa sih orang ngomong ini? Nah makanya kita tulis di deskripsi. Kemudian seperti tadi dibahas, kita aktifkan kolom komen di channel kita. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat kita mendapatkan feedback, atau para penonton kita yang ingin menanyakan sesuatu itu bisa ada wadahnya gitu, sehingga orang bisa mendapatkan hal yang menarik dengan adanya kolom diskusi bagi penonton. Bagi kita sendiri mungkin nanti ada yang mengkritik, jangan sakit hati, karena namanya kita juga konten baru dan kita perlu perbaikan, dan perbaikan akan kita bisa dapatkan dari hasil kritikan orang-orang atau penonton-penonton yang melihat channel kita. Yang selanjutnya, ketika kita sudah mengupload sebuah video, apapun itu hasilnya, karena seperti tadi dibahas bahwa kualitas itu akan berjalan seiring dengan waktu, kita akan memproduksi terus-menerus dan kualitas akan bertambah baik. Ketika kita mengirimkan supaya terdelivery ke orang-orang, kita harus memanfaatkan sosial media yang ada. Makanya setelah kita upload di YouTube ini, kita punya Facebook, kita share ke Facebook, kita punya Instagram, share ke Instagram. Seperti saat ini di pojok kiri nanti ada tulisan Instagram di Kisang Menjelajah. Teman-teman boleh cek bahwa apa saja yang ada atau dibahas di Kisang Menjelajah. Teman-teman bisa follow di akun Instagram, bisa follow di akun Facebook, bahkan ada grup-grup Facebook di sana. Nanti saya tuliskan di deskripsi, teman-teman boleh cek dan boleh bergabung. Silahkan kita ikut kerjasama. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mendapatkan dari YouTube ini, yaitu kita tetap semangat dan stay fokus. Kita fokus bahwa kita sudah menentukan jalan hidup kita, bahwa kita ingin mempunyai penghasilan dari YouTube, maka tetap on the track di jalur itu. Ketika ada kesulitan, ketika ada hambatan, ya namanya juga perjuangan, pasti ada selalu hambatan dan kesulitan. Kita harus lupakan hambatan itu, kita harus tetap fokus sama tujuan kita, bahwa kita harus mendapatkan penghasilan dari YouTube. Karena kebanyakan ya, bukan hanya beberapa, kebanyakan orang-orang yang berhasil di YouTube itu karena dia konsisten. Tidak hanya di YouTube saja, mungkin akhir-akhir ini kita mendengar ada orang berpenghasilan ratusan miliar dari NFT. Apa itu NFT? Nanti teman-teman bisa cek di Google atau di channel lain. Bukan karena yang dia produksi itu bagus, tapi karena salah satunya itu karena konsistensi dia. Bahkan ketika kualitas video ini tidak lebih bagus, atau kualitas teman-teman nanti membuat upload itu tidak bagus, itu kesampingkan dulu aja. Kita konsisten saja produksi, kita tetap semangat, kita tetap fokus. Karena nanti seiring waktu, ini suka tidak suka, percaya atau tidak percaya, saya upload sampai saat ini masih menggunakan handphone. Baru-baru ini saja, beberapa bulan baru saya bisa menggunakan, bisa menambahkan mic ini ya. Tapi awal-awal saya tanpa mic, hanya murni handphone saja yang ada. Tapi tetap saya coba produksi, tetap saya coba upload, karena saya mempunyai tujuan bahwa saya harus punya penghasilan. Baik, itu saja beberapa cara bagaimana kita mendapatkan penghasilan bahkan sampai ratusan juta dari YouTube ini. Loh, langsung ratusan jutanya di mana, Kak? Cara-cara seperti itu apakah bisa menghasilkan ratusan juta? Dan apakah di Kisang Menjelajah sudah menghasilkan ratusan juta?
YouTube ini hanya salah satu media untuk mendapatkan penghasilan dari online. Masih banyak media lain, dan teman-teman boleh cek nanti di kolom deskripsi, nanti ada grup dari Facebook, ada Facebook yang grupnya saya buat untuk berjualan baju, berjualan tas, berjualan jam tangan, dan semuanya promo. Salah satunya saja ini pakai YouTube, karena saya menggunakan media online tidak hanya untuk YouTube, tapi saya juga berdagang online. Banyak hal-hal yang lain yang saya kombinasikan, jadi mendapatkan ratusan juta itu dari yang lain. Karena YouTube ini tidak saya hanya gunakan sebagai konten penyampai hal-hal yang memang diperlukan, tapi saya gunakan juga YouTube karena YouTube ini sekarang ada YouTube Short. Beberapa YouTube Short saya boleh teman-teman nanti cek, saya di sana mengupload beberapa produk yang coba kita jual. Terus ada sistem dropshipper, ada yang menjadi affiliate, saya juga sekarang sedang mencoba menjadi affiliate. Jadi kita coba semangat, kita coba fokus, jalankan dulu. Kita menjadi YouTuber, karena menjadi YouTuber itu bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran, dengan catatan kita tetap semangat, kita tetap fokus, kita harus mau terus memperbaiki diri. Mungkin tidak akan langsung mendapatkan 100 juta, 300 juta pada konten-konten pertama, tidak hanya seperti itu. Tergantung bagaimana nasib dan keberuntungan sih memang, tapi juga tergantung bagaimana seberapa keras perjuangan kita untuk mencapai tujuan itu. Maka dari itu, untuk teman-teman konten kreator baru atau untuk teman-teman yang ingin mencoba mengalihkan profesinya menjadi seorang YouTuber, tetap semangat, tetap fokus, dan silahkan ikuti langkah-langkah tadi. Ada langkah-langkah lain dari channel lain, bisa juga teman-teman masukkan sebagai bahan untuk evaluasi bagaimana yang terbaik. Yang jelas tidak sedikit orang sekarang yang sukses dari dunia online, diantaranya dari dunia YouTube ini. Selain di dunia YouTube juga banyak hal-hal lain seperti dari platform marketplace, itu yang akan kita bahas di video berikutnya. Makanya silahkan diklik subscribe agar teman-teman nanti tidak ketinggalan hal apa saja yang bisa mendapatkan penghasilan dari dunia online ini. Karena di channel di video berikutnya saya akan coba bahas opsi lain selain dari YouTube yang tentunya bisa menambah pundi-pundi penghasilan dari teman-teman. Oke, tetap bahagia dan salam jalan jauh. Terima kasih banyak.